Oke, assalamualaikum Pak Sendika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Andika ya? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat Pak Sendika beserta keluarga. Oke, amin. Pak Sendika masih ngajar di SMP 10 nggih? Alhamdulillah masih Bapak. Oke. Mengampu penjas PJOK Pak ya? PJOK Bapak. Oke, menarik sekali Pak PJOK ini. Artinya olahraga itu kan sering apa ya, sangat ditunggu sebenarnya oleh peserta didik, apalagi Betul Bapak. pelajaran yang berpikir, ada olahraga itu, waduh seneng sekali. Oke. Selama ini gimana perkembangan di sekolah Pak Sendika, aman ya? Alhamdulillah untuk sementara ini aman Pak. Cuman mungkin beberapa pertemuan ini ada kendala sedikit Bapak. Oh, kenapa Pak Sendika? Kenapa? Kendalanya mungkin di sarpras ya Pak, sarana prasarana yang ada di sekolah khususnya untuk mapel PJOK seperti bola gitu Bapak. Ya Pak, kekurangan gitu ya Pak sarananya? Ya betul Pak, kekurangan. Oh gitu. Terus misalkan kekurangan seperti itu, peserta didiknya pada saat misalkan pelajaran tentang sepak bola gitu, gimana Pak Sendika? Kebetulan yang kurang itu mapel materi bola voli Bapak. Bola voli, oke. Selama ini pihak sekolah atau mungkin dari jenengan pernah berkonsultasi atau seperti apa Pak Sendika dengan mungkin karena berkaitan dengan anggaran ya Pak ya, jadi karena kemarin COVID itu juga masih berdampak sampai sekarang ya Pak, jadi jumlah bola yang harusnya ada itu berkurang untuk bola volinya, itu yang pertama. Kemudian yang kemarin jadi masalah itu karena pompa di sekolah itu rusak Bapak. Pak Imron? Halo? Sekolah sudah bisa masuk? Di sekolah itu kekurangan bola karena ada kendala di pompa rusak, sehingga saya sebentar aja ya, tahan dulu, saya bikinkan terbatas aja ya. Akhirnya jadi saya dituntut untuk lebih berinovasi mungkin ya Pak. Oh, mantap kalau gitu Pak Sendika. Oke, berinovasi ya Pak Sendika. Inovasinya iya, seperti apa Pak Sendika? Kenapa? Inovasinya seperti apa itu? Saya inovasinya kemarin mengganti bola voli dengan kaos kaki Bapak. Coba Pak, gimana itu ceritanya? Dengan kaos kaki pun itu. Kaos kakinya anak itu dibuka Pak, jadi dua gini. Iya. Pak Imron. Saya contohkan Pak. Sudah bisa masuk belum? Jadi kayak ini Pak, dua kaos kaki. Halo, Pak Imron. Oke. Nah, digulung Pak. Nah, kemudian halo Pak Imron. Dibalik. Pak Imron. Jadi bola Pak. Oke. Halo. Gitu. Pak Imron. Mantap Pak ya. Halo Pak Imron. Dari apa ya, walaupun kita terbatas oleh prasarana, kita bisa ada solusi yang lain ya Pak ya, dengan memanfaatkan apa yang ada. Enggak, sambil menunggu Pak. Jadi cuman yang saya takutkan itu kegelisahan saya itu yang pertama, anak-anak merasa tidak terpenuhi Pak. Dalam artian mereka merasa sekolahnya sarprasnya berkurang. Yang pertama itu. Yang kedua, anak-anak mungkin sebagian anak ada yang merasa hal itu inovasi karena saya nggak pernah bermain dengan kaos kaki saya. Tapi ada juga yang sebagian berpikiran yaitu tadi sekolahku kok nggak lengkap ya sarananya, dan merasa tidak terpenuhi gitu loh Pak untuk melakukan aktivitas tersebut. Iya. Pernah tersampaikan nggak Pak yang istilahnya mohon maaf yang kecewa lah, kok
sarananya kurang sih gitu. Pernah tersampaikan enggak ke Pak Sendika? Beberapa, karena di sekolah saya ini mengajar 10 kelas ya Pak ya. Jadi Iya, iya. ada beberapa kelas dan ada beberapa anak dari beberapa kelas dan tidak semua itu nyeletuk gitu loh. Maksudnya nyeletuk dalam artian konteksnya tidak berbicara serius memang. Iya, 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 iya. Jadi cuma sekedar sharing dengan gurunya aja loh Pak. Bolanya kenapa? Yang pertama, yang kedua, loh Pak, kok bisa bola volinya kok gembos atau kurang atau gimana? Ya saya jawabnya berdasarkan konteks dan peran saya saja Pak. Cuma yang tetap saya takutkan jadi menurun untuk minat belajarnya anak gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya itu. Oke. Artinya Pak Sendika sudah bisa memberikan kepercayaan ya, alasan yang kuat mengapa keterbatasan ini, tapi kita tetap apa istilahnya kompetensi-kompetensi di dalam mapel yang tentang misalnya tadi bola voli masih kita dapat ya Pak Sendika ya. Iya. Selama ini dari top manajemen Pak, mungkin dari sekolah pernah melihat enggak pada saat jenengan mengajar terus menggunakan ya semacam kaos kaki tadi? Kalau dari pihak sekolah belum tahu Pak, cuman Belum tahu ya. yang saya takutkan itu ada beberapa siswa saya itu mendokumentasi Pak. Yo, ya, Tanpa, ya. nah itu yang saya tahu kan, mungkin tanpa sepengetahuan saya mendokumentasi, kemudian orang tuanya mungkin ada yang tahu, terus ya gimana Pak ya, mungkin ketakutan saya itu di situ sih Pak. Sebenarnya saya ingin berinovasi dan berkreasi, tidak terlalu menyerah sama kondisi saat itu gitu loh. Saya karena berpikirnya ini hanya sementara, belum waktunya disediakan aja gitu. Nanti kalau sudah disediakan kan bisa gitu loh Pak. Jadi inovasi saya yaitu Pak, saya mencoba mempraktekkan bola voli, tapi mengganti bola voli itu dengan media yang lain yang sekiranya anak-anak itu punya, masing-masing satu anak itu punya sendiri. Iya, iya. Terus masih dapat materinya gitu, meskipun tidak secara yang gimana, tapi materinya tersampaikan. Dan yang paling utama tetap saya kasih game tuh anak-anak. Dari kaos kaki itu mungkin ada beberapa yang merasa, lucu nih Pak Sandy kok bolanya diganti kaos kaki. Iya, 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 iya. Ada yang mungkin anak-anak punya karakter jijik gitu, bukan jijik ya Pak, kayak kok kaos kaki sih Pak kan kotor gitu. Jadi mungkin tantangan saya dan ketakutan saya di situ Pak. Nggih. Artinya ya dengan apa yang dimiliki anak-anak kita bisa memfungsikan itu sebagai media ya Pak ya. Betul. Cuman saya tetap ngasih pengertian anak-anak gini Pak. Jadi jangan, yang pertama anak-anak mungkin belajar dari situ bahwa kondisi apapun ada solusi yang pertama. Betul. Yang kedua tidak menyerah sama keadaan. Jadi mungkin hal di luar materi saya yang tersampaikan ke anak-anak di sosial emosionalnya mungkin itu Pak. Siap. Artinya ini bagus sebenarnya Pak Sandi. Artinya selain jenengan ngasihkan materi tentang keolahragaan, tentang PJOK, anak-anak juga mentalnya dikuatkan. Ya, mentalnya dikuatkan dalam artian anak-anak diberi motivasi, semangat bahwa ya memang betul segala apapun tantangannya pasti akan ada solusi. Apapun permasalahannya pasti ada solusi. Oke, terima kasih Pak Sandi, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Dan hari ini luar biasa. Semoga terus menginspirasi peserta didik dan menjadi contoh bagi rekan sejawat di sekolah, nggih. Saya juga terima kasih Pak. Siap, sudah sama-sama. Mau mendengarkan keluh kesah saya dan tetap menyemangati saya. Siap, nggih. Selamat beraktivitas Pak Sandy, silakan dilanjutkan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sendika, nggih. Gimana kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah luar biasa Pak Sendika. Kebetulan di sekolah ini sekarang ya musim-musimnya penilaian sumatif, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak Farid
sibuk buat soal ini mungkin ya, milih-milih soal ya. Belum bisa masuk Oke. juga. Kalau soal sudah sih Pak, ini kebetulan lagi pelaksanaannya. Ya, Oh. jadi ya ngawasi terus mulai menyicil koreksi seperti itu Pak. Masih di SMK 6, Pak? Masih Pak, masih betul, masih. Ada tambahan jam lain mungkin, Pak? Enggak Pak, saya fokus di SMK 6. Kebetulan di SMK 6 saya ada tugas tambahan lain. Oh, Selain gitu. ngajar juga ada tugas tambahan sebagai di UPJ Pak, unit produksi dan jasa. Oh, iya. Waduh. Jadi orang sibuk ini kayaknya Pak Farid di Oh sekolah. enggak, sama saja, sama saja. Pak Farid gimana? Perasaan Bapak akhir-akhir ini dengan kegiatan di sekolah? Alhamdulillah Pak, kemarin sebelum pekan sumatif ini kebetulan kan saya mengajar hanya 3 kelas Pak. Ya, hanya 3 kelas 10, 11, 12. Itu pun masing-masing hanya 1 kelas. Ya. Ada perbedaan yang signifikan sih Pak antara kelas 10, 11, 12 terutama di kelas 11. Ya. Selama ini saya menyampaikan materi matematika di kelas 11 ini anak-anak ada istilahnya semacam bosan lah dengan matematika yang didapatkan ya. Karena mungkin yang sebelumnya istilahnya kebermanfaatan matematika di dalam kehidupan itu tidak didapatkan oleh peserta didik. Sehingga memang ada sesuatu hal yang harus saya ulik, saya bangun, saya memberikan sebuah pemahaman bahwa memang matematika itu penting sekali Pak, seperti itu. Nah, dalam kegiatan Pak Farid yang sudah Pak Farid lakukan, respon siswa bagaimana Pak Farid? Oke. Gini Pak, kebetulan saya di awal membangun istilahnya emosional anak, terus tingkat kecintaan anak kepada matematika itu mulai dari dirinya, terutama seperti ini Pak. Peserta didik itu kadang kan ya memang matematika menjadi momok ya Pak ya di masyarakat. Ya, matematika Bu, ngajar matematika wangel dan sebagainya, sulit dan sebagainya. Itu yang saya bangun kepada peserta didik. Saya tanya langsung kepada peserta didik, siapa yang senang dengan matematika? Itu hanya sebagian Pak, yang benci banyak. Nah, padahal yang benci itu bisa saya katakan, saya balikkan gini. Sampean benci dengan matematika, tapi setiap harinya matematika dipakai dalam kehidupan. Loh, kok bisa Pak? Saya tanya, kelas berapa? Oh kelas 3 Pak, kelas 11. Nah, ngomong 11 sudah angka. Terus yang kedua, dapat uang saku Pak enggak? Dapat Pak, berapa? 20.000, ngomong 20.000 sudah matematika. Terus yang ketiga, di dalam matematika itu ada namanya pengukuran. Nah, ayo coba baju yang kamu pakai itu kira-kira diukur apa enggak? Ya diukur Pak, otomatis pakai matematika. Seperti itu Pak, saya membangunnya dari hal kecil yang melekat pada peserta didik. Saya angkat, baru saya mencoba. Kalau sampean membenci matematika, artinya bisa dikatakan kalian ini adalah orang munafik. Kenapa? Benci, tapi setiap harinya dipakai. Kan gitu, setiap harinya dipakai. Akhirnya anak-anak mulai berpikir, oh iya ya Pak ya. Terus anak-anak sempat cerita Pak, saya belajar materi A misalkan, vektor. Loh, dalam manfaat kehidupan seperti apa Pak? Oke lah kalau ngukur misalkan, ada dalam kehidupan, buat baju lah, terus materi ini, untuk inilah. Tapi kalau vektor Pak buat apa? Nah hal ini Pak yang harusnya saya bangun, saya harus memberikan sesuatu hal yang berbeda Pak mungkin daripada sebelumnya. Artinya dari materi-materi yang ada ini harus mempunyai nilai kebermanfaatan dalam kehidupan Pak. Seperti itu Pak Sendika. Oh, bagus sekali. Berarti ada kayak refleksi dengan kehidupan anak-anak di rumah ya Pak sehari-hari. Betul. Jadi bisa jadi anak-anak akhirnya seperti mencurahkan gitu kayak Pak. Iya, menceritakan betul, kegiatannya mereka di rumah gitu tanpa sadar ke Pak Farid gitu nggih Pak nggih. Nggih. Gini Pak, karena kebetulan anak yang saya ajar di kelas 11 ini kan jurusan RPL ya Pak ya, rekayasa perangkat lunak. Yang berkaitan dengan program, dengan programmer lah artinya. Artinya pada suatu saat saya mencoba memberikan suatu project Pak kepada anak-anak itu, dan alhamdulillah ternyata anak-anak bisa mengeksplor
kemampuannya di bidang programmer itu, tapi berkaitan dengan matematika, Pak. Dan itu, mohon maaf, Pak, saya sempat kaget. Tuh, ternyata anak-anak mampu, anak-anak bisa. Ada yang membuat game, ada yang membuat semacam aplikasi, Pak, menghitung Oh ya. misalkan tentang ada barang masuk, terus nanti langsung ada rekapannya dan sebagainya. Hal yang seperti itu, Pak, yang awalnya ya saya mungkin tidak tahu, ternyata setelah saya explore kemampuan anak itu luar biasa. Dan itu mungkin menjadi sesuatu hal yang menarik, Pak, bagi anak-anak. Artinya dua mata pelajaran, baik itu bahasa pemrograman lah istilahnya, ternyata nyambung dengan matematika, mempunyai nilai kebermanfaatan dengan matematika. Seperti itu, Pak. Jadi akhirnya punya imbas ya Pak ya. Jadi Punya imbas. Betul. Anak-anak akhirnya ke pelajaran matematika jadi lebih bisa curhat nih sama Pak Farid nih gitu. Betul. Akhirnya gini, Pak. Menalarkan gitu Pak, berarti menalar anak-anak ya Pak ya. Betul. Akhirnya gini, Pak. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya juga. Akhirnya saya berkolaborasi, Pak. Karena kan mungkin saya orang matematik gak begitu paham tentang pemrograman ya, Pak ya. Misalkan anak ini menyampaikan, Pak, ini ada materi vektornya, Pak, dalam program. Loh, maksud sih? Artinya kan gitu. Akhirnya saya coba konsultasi dengan guru mapel yang lain, Pak, saya kolaborasi. Bu, bener aplikasi ini atau bahasa pemrograman ini codingnya menggunakan matematika. Iya, Pak, ini. Ternyata saya akhirnya begini. Artinya pengembangan matematika itu bisa diperluas, Pak, untuk anak-anak ini. Dan alhamdulillah akhirnya dengan adanya kolaborasi antar mapel ini, kemarin ada siswa saya itu membuat semacam game, mulai dari game yang simple sampai game menurut saya sudah rumit. Yang pertama game yang simple itu semacam dia masuk ke kelas, ada ruangan gitu, Pak. Anak ini mendorong kursinya, merapikan lah. Kursinya dirapikan. Itu menggunakan vektor, Pak. Akhirnya jadi rapi. Nah, itu game yang pertama. Yang kedua itu semacam kalau perang-perangan gitu, Pak, seperti Free Fire katanya. Free Fire. Nah, kayak games online. Iya, betul. Karena kan geraknya orang itu kalau game itu kan tidak seluas kita sebagai manusia ya, Pak ya. Kata patah lah dan sebagainya. Iya. Nah, itu menggunakan materi vektor. Oh, ternyata betul ya. Oh, ternyata. Nah, hal-hal ini, Pak, mungkin menjadi juga nilai tambah bagi saya, dalam artian saya bisa mengeksplor anak-anak itu tidak hanya sebatas matematika yang di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, tapi kemampuan anak-anak di bidang sesuaikan dengan jurusan itu bisa kami gali, kami kembangkan. Nah, itu Pak untuk yang RPL. Kalau yang kemarin juga ada otomotif, Pak. Otomotif itu di dunia otomotif di kami itu kan ada jurusan TKR, Pak, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Nah, kami menerapkan matematika di sini di materi statistik, Pak. Artinya anak-anak itu saya turun langsung ke lapangan bagaimana fungsi statistik ini di dalam kendaraan yang beredar di sekolah di SMK 6. Tuh. Setelah itu dikumpulkan datanya, anak-anak ini menganalisis, memberikan kesimpulan. Ternyata, oh seperti ini ya statistik itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nanti di masyarakat seperti apa. Contoh kecilnya gini, Pak. Anak-anak itu kemarin mendata banyaknya sepeda motor yang dipakai guru dan karyawan. Iya. Dicatat, ketemu statistiknya, perbandingannya sampai ya hitung-hitungan untungnya, Pak. Ya kalau dijual lah istilahnya. Dijual. Okay. Akhirnya ada anak itu yang satu kelompok itu yang berkesimpulan seperti ini. Artinya, Pak, kalau saya mempunyai tetangga yang menjadi marketingnya merek sepeda motor A misalkan. Ya. Karena SMK 6 ini sekolahan saya ini gurunya, karyawannya banyak yang pakai A. Nanti tetangga saya tak suruh ke sekolahan aja, tak suruh ke SMK 6 biar nanti cepat laris. Tapi pikir-pikir, oh masuk anak ini. Dalam artian anak ini akhirnya berpikir, gampang, misalnya mau jualan sepeda motor ini, sama ke SMK 6 loh. Ternyata di sana favoritnya adalah merek sepeda motor A, gitu. Hal-hal seperti ini kadang, oh iya ya, anak-anak bisa mengetahui itu yang pertama. Yang kedua, Pak, dari segi kemarin itu sempat marah kalau kemarin sepeda
ada sepeda motor merek A itu yang rangkanya Patah. patah itu loh Pak. Ya. Di situ saya analisis Pak, anak-anak kebetulan kan jurusan TKR ya, teknik kendaraan ringan otomotif, tak suruh analisis. Kira-kira kalau apa istilahnya patah itu dengan asumsi nilai kepercayaan masyarakat menurun dengan keuntungan yang sudah didapat sebelum-sebelumnya, kira-kira nanti match panda, lutut panda. Nah, dan kebetulan ada kemarin juga satu siswa saya itu yang ngomong, Pak, saya yakin nanti apa istilahnya merek A ini pasti akan memberikan sebuah garansi, Pak. Maksudnya seperti apa, Mas? Pasti akan ada garansi dari merek ini. Ternyata betul, Pak. Selang sudah beberapa hari kemarin sih, merek A ini kan sempat mengeluarkan garansi 5 tahun untuk rangkanya. Loh, oh ya, masuk artinya anak-anak itu juga ternyata bisa kita aplikasikan bahwa matematika itu menghitung bermain dengan statistiknya, keuntungannya, bunganya dan lain sebagainya bisa dalam kehidupan. Mungkin itu Pak Sandy. Oh, jadi dengan kegiatan seperti itu akhirnya Pak Farid menggunakan strategi pembelajaran yang endingnya itu anak-anak malah dapat life skill Pak ya. Betul, Jualan betul. gitu loh. Iya, betul. Iya, wah, sungguh luar biasa berarti kontekstual Pak Farid. tapi akhirnya ada dampak yang luar biasa ke anak itu. Iya, betul. Dan berarti mungkin sudah... itu pun tidak saya pikirkan, ternyata dia anak itu dipikirkan. Oh, luar biasa benar gitu. Berarti kayak mengalir aja gitu Pak ya. Betul Pak Sandy. Nalar sendiri gitu ya. Iya. Okay. Cukup bagus Pak Farid. Waduh, sungguh luar biasa. Semoga kedepannya Pak Farid lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, terus apa ya, lebih bisa mengembangkan, memunculkan Pak. Kayak tadi Pak Farid sudah memunculkan, siapa tahu ada muridnya yang berbakat di apa nggih, bisnis ya. Siap. Nah, itu salah satu life skill Pak sebenarnya untuk bertahan hidup. Nah. Siap Bapak. Nggih, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Kita bisa ketemu lagi dan saling sharing-sharing lagi. Nggih, siap Bapak, nggih. Sukses selalu untuk Pak Farid. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.